Aku perintahkan menangkap dan membunuh Ranubaya serta komplotannya. Ingat pesanku, pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Halo Sobat Kepo temen, kembali lagi bersama saya yang akan membahas film Tutur Tinular melanjutkan episode sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut menuju ke pembahasannya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat membuat alur filmnya. Oke, dan tanpa perlu lama-lama langsung saja kita saksikan episode selengkapnya dari TKP. Kalian sudah terkepung. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Ayo segera menyerah. Empu Ranubaya yang mengetahui jika dirinya telah dijebak pun tidak mau menyerah begitu saja. Begitu juga dengan pendekar lautan mesin yang terus berusaha untuk melindungi sang empu. Sementara itu Kousin yang telah diberitahu oleh seorang prajurit pun segera menuju TKP. Kemudian ia berusaha untuk mencari informasi terlebih dahulu dengan bertanya kepada Mengci. Tuan Mengci, apa yang telah terjadi? Tahanan Sipo melarikan diri dengan orang yang tak dikenal. Apa kau tak punya mata? Ranubaya, kau bohong padaku. Rupanya ada yang tidak beres. Pendekar lautan mesin yang tidak mau melawan kakak seperguruannya pun lalu mengajak Empu Ranubaya untuk melarikan diri. Menyaksikan hal itu, Mengci pun segera melaporkan apa yang terjadi kepada Panglima Seipi. Di hadapan Panglima Seipi, Mengci pun mencoba untuk membela diri dan berusaha untuk menyudutkan Kousin. Tidak puas sampai di situ, ia juga segera melaporkan apa yang terjadi kepada sang kaisar. Yang mulia, orang Sipo itu telah berkomplot dengan saudara seperguruan Tuan Kausing. Mereka membunuh penjaga dan melarikan diri. Hamba curiga Tuan Kausing terlibat dalam masalah ini. Aku perintahkan menangkap dan membunuh Ranubaya serta komplotannya. Bunuh siapa saja yang berani melindunginya. Setelah meninggalkan kota raja lumayan jauh, pendekar lautan mesin dan Empu Ranubaya pun memutuskan untuk beristirahat di warung ketoprak milik Pak Thohir. Dan sambil menunggu makanan khas Cirebon itu disajikan, mereka terlihat melakukan perbincangan tentang apa yang terjadi. Dalam kesempatan itu Empu Ranubaya bertanya kenapa Kousin berniat ingin menjebaknya. Mesin dan pendekar Lo pun berusaha untuk menjelaskannya. Kenapa Tuan Kausing mau menjebak saya? Tidak mungkin itu perbuatan kakak kau, pasti ada yang berkhianat. Apakah di dalam tubuh pemerintahan ada perpecahan di kalangan para pembesar istana? Saya tidak tahu Pak Tua, sebab saya bukanlah orang pemerintahan. Tapi saya bisa melihat ada beberapa orang pembesar yang tidak senang pada Panglima Kausing. Mungkin karena dia menjadi orang kepercayaan Kaisar, Pak Tua. Karena rasa lapar telah melanda, mereka pun segera menyantap ketoprak yang sudah disajikan oleh Pak Thohir. Namun ketika belum sempat mereka menghabiskan ketoprak tersebut, para prajurit terlebih dahulu menemukan keberadaan mereka. Melihat kedatangan para prajurit, pendekar lautan mesin dan Empu Ranubaya pun dengan sigap segera menyiapkan pedang mereka. Namun mengetahui bahwa yang mereka hadapi bukanlah orang-orang sembarangan, para prajurit itu terlihat ragu untuk mulai melakukan penyerangan.
kakakku akan datang hari ini. Mungkin sudah sampai di rumah. Ayo kita pulang. Baik, Mei. Ayo cepat. Kisah pun berlanjut kepada Mengci yang terlihat mendatangi rumah guru Kausin. Hal itu ia lakukan karena dirinya tahu bahwa orang tersebut merupakan ayah Mesin yang telah melindungi Empu Randubaya. Tanpa basa-basi, Mengci pun menjelaskan jika mereka datang untuk menangkap pelarian yang bersembunyi di rumah itu. Namun ayah Mesin menegaskan jika di dalam rumah tersebut tidak ada pelarian karena hanya ada ia seorang diri. Geledah tempat ini! Kau melawanku! Ini rumahku. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di sini. Dengan begitu ambisius, Mengci memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap ayah Mesin. Namun ayah Mesin tidak mau membiarkan mereka menangkapnya begitu saja. Tak lama kemudian Mesin, Pendekar Lo dan Empu Randubaya pun tiba di tempat itu. Melihat kedatangan Mesin, ayahnya pun kemudian memberikan nasihat kepada putrinya itu. Kamu sudah dewasa, Mesin. Kamu sudah bisa menentukan mana yang benar dan yang salah. Kamu seorang pendekar yang akan sering terlibat dalam perkara seperti ini, anakku. Kalau menurutmu apa yang kau lakukan itu benar, lakukanlah. Tidak usah mencemaskan ayah. Kausin dan orang-orangnya sampai di tempat itu tepat setelah ayah Mesin selesai memberikan nasihatnya. Kausin kemudian bertanya kepada Mengci kenapa Mengci mau menangkap gurunya. Mengci menjawab jika dirinya telah diperintah oleh kaisar untuk menangkap pelarian, sedangkan guru Kausin dengan sengaja melindungi pelarian tersebut. Mendengar hal itu, Kausin pun berkata jika menurutnya Mengci telah membuat berita yang tidak benar. Keadaan semakin rumit saat salah seorang prajurit menodongkan pedang ke leher Kausin dan berkata bahwa sesuai perintah kaisar maka siapapun yang melindungi pelarian harus dibunuh. Melihat kondisi itu, Empu Randubaya pun lalu berusaha memberikan jalan keluarnya. Tuan Mengci, huru-hara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Losisan, aku tidak bisa membalas budi baikmu. Ingat pesanku. Pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Jagalah pedang ini baik-baik. Empu Randubaya akhirnya tewas karena bunuh diri. Tak lama kemudian disusul oleh ayah Mesin yang juga melakukan hal serupa. Menyaksikan hal itu, Kausin pun segera menghampiri mereka. Kausin lalu meminta agar Pendekar Lo dan Mesin segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tanpa pikir panjang, Pendekar Lo dan Mesin pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Kausin. Namun Mengci tidak mau membiarkan mereka pergi begitu saja dengan memerintahkan para prajurit untuk membunuh mereka. Mengci yang begitu ingin memiliki pedang naga puspa pun memerintahkan prajurit untuk terus mengejar Pendekar Lo dan Mesin. Hingga upaya melarikan diri yang dilakukan keduanya pun terus mendapat halangan. Pada akhirnya Pendekar Lo dan Mesin mampu mengalahkan Mengci dan orang-orangnya. Dan melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, mereka pun segera melakukannya. Keduanya kemudian terlihat sampai di tembok Cina. Dalam kesempatan itu Pendekar Lo menjelaskan bahwa mereka harus bisa melarikan diri sejauh mungkin karena saat itu mereka adalah buronan bagi kaisar. Kasihan, kakak kau jadi serba salah.
Dia terjepit di tengah-tengah, tapi aku yakin dia akan bisa mengatasinya. Lalu, kita akan pergi kemana, Kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini, ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju Laut Selatan. Dari sana, kita bisa berlayar ke negeri Sipu. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mai. Kita pasti kembali. Akhirnya usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bagi kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa kalian saksikan kembali di playlist channel ini. Sementara bagi kalian yang merasa penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.